Bang, kalau misalkan untuk tadi kan selain di Aceh juga ya pemasarannya dan permintaan. Kalau misalkan ke luar negeri gimana, Bang? Itu gimana? Mungkin apakah ada yang memang kita khusus selalu kirim ke luar negeri atau memang orang dari Aceh mungkin yang menetap di luar negeri dia bawa pulang atau gimana? Untuk saat ini kita belum mengkhususkan. Oh, belum ya ke luar negeri. Lebih banyak orang bawa pulang oleh-oleh. Oleh-oleh dari beli di Aceh ataupun di Banda Aceh ataupun di tempat kita bawa ke luar negeri. Oh, gitu. Sehingga banyak permintaannya tadi itu ya kalau ada tamu-tamu datang. Kalau kita belum fokuskan. Kenapa? Kita untuk wilayah Indonesia sendiri aja itu sebenarnya butuh produk ini bisa tercover ke seluruh. Nah, jadi kita fokuskan dulu untuk di lokal. Aceh dulu. Aceh. Tapi kalau untuk masalah ada yang beli oleh-oleh itu ya tidak tutup kemungkinan pasti ada pasar kita tuh di luar. Kalau permintaan sudah banyak. Nah, cuma memang berbeda-beda cara sistem di luar sama kita di sini, regulasinya yang berbeda-beda yang hingga kita tuh harus ya mundur-mundur dulu lah untuk masalah itu. Kita pikirkan yang ada dulu, kita pikirkan orang-orang kita dulu yang ada di sini. Terkadang gini ya Bang, kalau misalnya seorang udah mulai usaha itu kan apalagi kalau bilang ini usahanya udah cukup lama dan cukup punya nama gitu. Artinya kita tidak boleh latah mungkin ya Bang, latah dalam berbisnis gitu. Misalnya kayak tadi Abang bilang, kita lihat dulu nih, jangan langsung kayak ini. Jadi artinya kita bumikan dulu nih kopi ulai karing di Aceh dulu gitu bahasanya. Karena kita bukan menutup kemungkinan, kepingin saya mungkin ada orang yang lebih suka menjual produk itu ke luar negeri ataupun di cuma kalau kita enggak gitu. Karena rata-rata yang dijual itu bukan produk, bukan brand ujungnya. Yang dijual itu adalah bahan baku. Sehingga tidak ada nilai jual lebih. Nah, sekarang kalau kita memang betul-betul ingin membangun usaha ya kita bangun branding dulu. Branding ini yang paling utama. Kalau branding nggak ada, cuma mungkin hitungan waktu. Hari ini kita bisa diajak kerjasama sama luar negeri. Tapi karena branding kita nggak ada, mereka tidak mau bekerja sama kita lagi, kita nggak tahu kemana pasar kita lagi. Itu hampir seperti itu. Makanya bisnis ini betul-betul ngelihat ke depan itu bukan hanya dalam satu sisi, tapi lihat dulu sisi-sisi yang lain. Dari masyarakatnya, peminatnya, terus produk apa yang mau kita pasarkan, jenis-jenis apa aja, nah, terus nilai jual kita itu apa sebenarnya? Apakah cuma kita menjual bahan baku atau brand kita? Kalau cuma bahan baku mungkin di mana-mana semua orang menawarkan bahan baku. Nah, tapi kalau kita menjual brand itu ya brand kita, orang nggak akan bisa pakai di mana-mana. Nah, ini yang memang harus dipertimbangkan pelaku usaha. Jadi memang nggak mudah sebenarnya dalam membuat branding. Karena apa? Mungkin dari kami sendiri, owner sendiri dulu memperjuangkan nama Kopi Ulai Karing ini juga cukup lama. Ini kan udah 10 tahun lebih ibaratnya belakang ataupun udah hampir puluhan tahun lah kita bilang. Tapi beliau masih berkomitmen untuk menjaga rasa tadi. Terus kita tetap di tim marketing, di manajemen menjaga dan merawat nama tadi ini. Supaya memang membangun itu merawat itu lebih sulit daripada membangun. Betul. Kalau dibilang seperti itu. Membangun juga harus punya kesabaran yang betul ya kita usaha. Yang kunci utamanya mungkin jangan berharap. Jangan berharap sama orang, tapi memang kita harus kerjain sendiri dulu. Nah, karena kalau kita sudah berharap nggak dapat kecewa. Tapi kalau kita kerjain sendiri ya dapat sendiri. Nah, itulah yang dilakukan mungkin dari owner dulu sampai saat ini kita juga dia bilang kita berjuang aja dulu di dalam. Nggak usah pikir berharap yang lebih-lebih dulu. Berjuang dulu yang ada. Pasti itu nanti akan menuai hasil yang maksimal. 10 atau puluhan tahun kami ke belakang ini bukan berarti kami sudah panjang perjalanan kami. Itu belum apa-apa belum apa-apanya lah sebenarnya kan. Orang mungkin beranggapan 3 tahun aja sudah jadi pengalaman. Enggak, 10 tahun aja itu kita belum bisa menentukan. Belum bisa menentukan pasar kita ini bisa bertahan sampai kapan. Nah, inilah. Nah, di masa-masa inilah kita harus betul-betul ke depan nih apa yang harus kita lakukan. Siapa penerusnya? Nah, hampir rata-rata kan orang lokal ini. Ya kan? Bisnisnya itu ya cuma generasi 1. Habis itu udah nggak ada lagi. Kita kan coba lihatlah pengalaman kita ada. Ya mungkin nih untuk motivasi kita orang-orang Aceh yang memang punya jiwa usaha ataupun wirausaha, punya modal, ya modal itu harus dipikirkan. Atau punya skill, skill itu harus dipikirkan. Punya produk itu harus dipikirkan. Ya branding kan ujungnya. Yang dia harus
betul-betul diangkat. Diangkat. Kalau brandingnya ibaratnya kayak nama kita. Betul. Nama kita sendiri, kalau kita nggak bagusin nama kita sendiri, orang nggak kenal sama kita, nggak tahu pun siapa itu. Betul. Nah, itulah branding namanya. Branding itu yang perlu ya bang, penting. namanya. Mungkin nama saya Indra ini cukup banyak nama Indra di luar. Nama siapa? Husna cukup banyak nama Husna. Tapi yang buat branding kita nih ya kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan orang yang melihat kita, bukan kita, oh, ini baru 2 orang, 3 orang, ataupun baru perjalanan kita setahun atau 2 tahun kita udah, kita bilang kita udah merasa kita bisa semua. Padahal perjalanan kita tuh seumurnya ya, bukan seumur hidup kita, tapi bisa seumur dia kapan aja. Gitu. Betul. Branding itu ya, seperti tadi abang bilang yang harus dipertahankan tadi ya, dan itu tidak mudah sebenarnya. Makanya kalau membangun usaha itu brandnya dulu nih, diperkuat di brandnya dulu. Kalau udah brandnya udah kuat, istilah semuanya juga insya Allah akan mudah gitu. Luar biasa sekali bang nih. Saya juga mungkin menjadi inspirasi bagi pelaku usaha yang lain juga. Ya mungkin mudah-mudahan itulah. Kita juga istilahnya biarpun sudah lama nama Uli Karya ini, mungkin pelaku usaha yang lain bisa menjadi motivasi bahwa usaha itu tidak mudah. Jangan melihat jangan melihat usaha yang orang yang sudah jalanin dia sudah besar, bahwasanya dia itu tidak ada perjuangan di balik itu. Mudah mudah, tidak, tetap ada itu. Nah, dan cara mempertahankan perjuangan itu juga harus butuh kesabaran kan, kesabaran kita menghadapi semua masalah. Itu yang harus memang kita jalani. Dinamika lah bang, banyak rintangannya ya. Apalagi kan dari 1960 sampai sekarang. Pastinya juga 1960 kan masa-masa banyak sudah dilewati ya bang ya, masa konflik kah, ya kan, masa-masa yang berat lah. Yang berat lah, itu habis itu tadi kan masa tsunami juga. Tsunami lagi kita bagaimana dari nol kita harus bangkit. Mulai lagi itu dari bangkit, dan tapi tetap harus menjaga cita rasanya tadi dan namanya harus kita jaga seperti itu ya. Baik, mental lebih sekali hari bang untuk inspirasinya mungkin bagi Syedalon semua. Mas, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin abang mau memberi apa itu sebutnya tips atau tadi tips sebenarnya udah saya kasih. Udah kasih ya. Betul Bang. Bagaimana cara menangkapnya. Bagaimana nangkapnya betul. Tadi yang pertama branding ya Bang. Branding itu paling utama. Intinya memang branding ini harus betul-betul bisa diakui. Betul. Nah, semuanya produk kita lokal sebenarnya produk Aceh ini banyak. Betul. Yang bisa di branding. Yang nggak ada di tempat lain. Sebenarnya. Cuma ini tergantung masing-masing pelaku usaha. Siap nggak dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang ada di pelaku usaha. Jangan sampai gini, setelah kita berjuang berapa tahun, kita mundur, terus yang lanjutin orang lain, dan itu bukan orang kita, bukan orang Aceh sendiri, tapi orang luar. Jangan sampai diambil sama orang luar. Hampir rata-rata kan kita seperti itu. Pada saat perjuangan kita udah sampai di ujung, orang udah nyorot, itu usaha pasti maju. Tapi kita dijatuhin nih. Diambil sama orang. Dijatuhin. Supaya apa? Dia udah nyorot. Nah, ini yang harus kita betul-betul pertahankan. Jangan sampai ujung dari ceritanya kita ini yang harusnya nanti menyesal. Itu kok punya saya dulu. Betul. Saya dulu. Ya, kenapa nggak diteruskan? Kenapa nggak diteruskan untuk keluarganya ataupun anak ataupun siapalah gitu ya? Nah, itu yang memang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Jangan sampai usaha yang sudah kita bentuk terus kita down, kita tinggalkan, masuk orang lain, mereka ngambil alih. Ya, sekarang banyak lah, apalagi di masa pandemi ini semua orang butuh biaya hidup, sehingga potensi kemungkinan orang mengambil alih usaha kita tuh besar. Apalagi bagi orang-orang yang memang di luar sana masih punya uang besar ya dalamnya tuh. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Dan jangan sampai juga produk-produk lokal yang bisa kita angkat itu dijadikan nama orang. Mereka cuma mengambil mentahnya aja, tapi mereka yang ngolah, mereka jual lagi sama kita. Nah, ini yang harus dipikirkan semua. Betul sekali Bang. Kita yang ngolah sini semua, habis itu orang tuh jual lagi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Betul. Pertahankan terus itu. Jangan seolah-olah saya beli sekian ya, nanti kita nih. Jangan. Itu kadang-kadang iming-iming ini ya cuma ngemeng-ngemeng aja lah. Udah tergiur mungkin Bang. Jangan sampai kayak gitu ya Bang. Karena apapun cerita di Aceh ini kan kita punya banyak usaha ya, banyak usaha yang tadi juga Abang bilang kekasan segala macam. Jangan sampai itu diambil oleh orang lain. Tentunya itu tetap harus kita jaga. Bisa kita lihat lah di souvenir itu cukup banyak. Iya, betul. Ciri khas punya Aceh itu yang bisa kita angkat. Kalau kita anggap minta dukungan pemerintah, ya saya harap betul-betul didukung gitu kan. Jangan setengah-setengah. Senuhnya. Jangan dimanfaatin lah pelaku usaha ini sebagai untuk mengangkat
jabatan, Oke. tapi betul-betul untuk mengangkat UKM. Kalau cuma untuk mengangkat jabatan di satu instansi, terus dia naik, pindah, lupa dia sama kita. Nah ini yang terjadi selalu. Jangan sampai seperti itu. Jangan Jangan sampai itu. Tapi kalau apabila pemerintah ingin membantu pelaku UMKM, benar-benar Benar-benar membantu. bantu. Jangan membantu setengah-setengah gitu ya, Bang. Terus kalau misalnya perbankan juga seperti itu, mau dibantu, Ya. bantu full bantunya, dan diawasi. Ya. Nah, diawasi dalam arti kata ya, namanya pelaku usaha itu pasti ada namanya naik turun. Betul. Nah, perbankan juga harus benar-benar bisa melihat potensinya dari apa. Ya, jangan melihat dari orangnya, mungkin dia secara kemampuan untuk berbisnis dia tidak punya, tapi secara dia punya branding yang bisa diangkat, Yeah. dibantu oleh perbankan. Nah, Perbankan. dan juga jangan sampai harapan tadi dari perbankan nggak ada apa, dari pemerintah nggak ada apa, jangan juga mundur ini kita. Ya kita harus berjuang sendiri. Usaha tetap harus berjalan ya. sendiri. Oke, Nah, baik, itu Bang. ya. Usaha juga harus tetap bertahan gitu. Nah, baik, makasih banyak Bang Indra atas Ya, waktunya sama-sama. Bang, bincang-bincangnya. Ya. Nah, Syedalo mungkin ada beberapa poin yang bisa diambil tadi dari bimbingan sama Bang Indra terkait dengan membangun usaha ini. Salah satunya bisa kita ambil contoh dari kopi Ule Karing yang sudah ada sejak tahun 1960 bahkan sampai sekarang, alhamdulillah masih bertahan dan masih cukup dikenal oleh masyarakat Aceh. Dan tentunya berbagai tantangan yang sudah dialami oleh kopi Ule Karing ini, namun ya itu tadi tetap kita perkenalkan brand, kemudian yang intinya juga harus sabar Ya, dalam membangun sabar. usaha. Itu intinya harus sabar, Wah. doa juga yang penting, dan apapun rintangan dan tantangan harus tetap dihadapi gitu. Kalau misalkan belum dapat bantuan di pemerintah atau perbankan, ya gimana cara usaha sendiri, karena ini juga untuk kita gitu ya Bang, untuk kita juga, jadi jangan mudah menyerah lah gitu intinya seperti itu aja. Ya. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, itu aja. Hadapi terus. Hadapi terus. Tantangan pasti ada. Ya. Tantangan pasti juga Namanya ada. hidup ya, Bang? Namanya hidup. Masalah pasti ada. Iya. Ya, masalah harus kita hadapi. Iya betul. Kalau nggak ada masalah berarti ya nggak hidup. Ada hidup. Baik, makasih banyak Bindra atas Iya, waktunya Bang, sama-sama. Iya, atas boleh. bincang-bincangnya, dan semoga ini tadi kan sampai generasi kedua baru ya Bang. Semoga terus ke generasi-generasi selanjutnya kopi Ule Karing ini. Dan bagi Syedalon, demikian tadi bincang-bincang saya hari ini bersama dengan PJ Manajemen Kopi Ule Karing yaitu Indra Syahputra, dengan tema kita hari ini yaitu kopi Ule Karing dari masa ke masa. Dan semoga apa yang tadi kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Syedalon semua. Dan sampai jumpa lagi Syedalon dalam edisi selanjutnya bersama saya Muaratul Husna, jurnalis Harian Islam Indonesia. Sekali lagi makasih Bendra waktunya. Dan Syedalon saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.